Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Allah Bapa kita yang selalu mendengar doa yang kita panjatkan kepadanya, dan biarlah kehendaknya yang terjadi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti ibadah minggu ini. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di sorga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagai Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku. Ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam tita keempat dan maksudnya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ulido tikinahom dicoloni habangsani amaku narade totong majalo pangi doaki aidi namar sakrohaki saidi apuliton diki maluasian jorgongi ditiki mahar tanggiangi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepada aku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Puji ma debata, nani yang nado puji debata, nungase sado sami, malum do hodro hami. Puji ma debata, nani yang nado puji debata. Epistel minggu ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan, pada satu hari setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Iman Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah dia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana kata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Oh Tuhan, di ari-ari ki, ai dengan basam pada merohaki, isu de partikian, isu de inganan, Diau maho Tuhan asihi rohan.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita baca melalui WhatsApp yang dibagikan oleh Parhalado di setiap week masing-masing. Kita bernyanyi. Yesus lehon hatorangan habis taran mangatusi hatami lehon matana maharnida dohot roha na umgoto dalan bi sa toktom maradopon bohimi mardalan hami asa di gonggomi todimi mahami. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam dan selamat hari Minggu untuk kita semua, Ibu Bapa dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa hidup kita di tengah dunia ini penuh dengan tantangan dan perjuangan. Namun kita percaya bahwa Tuhan telah menempatkan
strategis untuk kita gunakan agar kita menjadi orang percaya yang menjadi pemenang. Untuk bisa menjadi pemenang, perlu adanya satu ketaatan atau kepatuhan. Ketaatan atau kepatuhan itu sangatlah penting bagi apapun dan siapapun, ibu bapak saudara-saudara. Ketaatan dan kepatuhan adalah sifat tunduk terhadap sesuatu yang dianggap mengikat dan memiliki kedudukan lebih tinggi. Ketaatan kita kepada Tuhan adalah kunci mengalahkan dunia ini yang penuh dengan tantangan dan juga yang harus kita hadapi dengan perjuangan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk mengalahkan dunia sehingga kita menjadi pemenang? Dalam perikop firman Tuhan minggu ini, kita melihat ada 3 menjadi syarat supaya kita menjadi pemenang di tengah dunia ini. Yang pertama, kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai adalah Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, yang juga telah mengalahkan dunia ini. Tuhan menghendaki kita agar kita anak-anaknya memiliki kuasa yang sama dengan yang Ia miliki, yaitu kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Jika kita rindu menjadi umat pemenang, gunakanlah iman di dalam Yesus Kristus. Maka kita akan mengalahkan dunia ini dan segala keinginannya. Yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudara, syarat yang kedua, kita harus lahir dari Tuhan. Apa artinya? Artinya ibu bapak dan saudara-saudara, hidup kita mau diperbaharui oleh Tuhan atau hidup yang dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali bukan berarti mengalami reinkarnasi, melainkan yang dikatakan adalah mengalami pembaharuan di dalam hidupnya dengan meninggalkan kehidupan yang lama, memunculkan kehidupan yang baru. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 mencatat, setiap orang yang lahir dari Allah tidak lagi berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Syarat yang ketiga, ibu bapak saudara-saudara, supaya kita bisa mengalahkan dunia ini, kita harus melakukan atau taat pada perintah-perintahnya. Orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan adalah orang yang hidup dalam ketaatan dan kepatuhan. Seluruh aspek hidupnya berpadanan dengan firman Tuhan yang benar dan murni itu. Perintah-perintah Tuhan itu tidaklah berat, dikatakan dalam firman ini. Perkara ini ibu bapak dan saudara-saudara hanya dapat dimiliki oleh orang yang mengalami kelahiran baru. Sebaliknya, bagi orang yang bertabiat duniawi, melakukan perintah Tuhan itu dianggap sangatlah berat, sangatlah sulit. Tetapi jika kita mau
menunjukkan ketaatan, maka kita akan menjadi pemenang atas kuasa dunia bersama dengan Kristus. Kita akan menjadi pemenang di tengah dunia ini walaupun diperhadapkan dengan kesulitan hidup atau tantangan hidup. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari seluruh apa yang dikatakan atas kerinduan kita menjadi pemenang dalam dunia ini, firman Tuhan ini tidak terlepas dari nama minggu kita pada saat ini, yaitu Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Pada Minggu Rogate ini hendak mengajak kita bersama orang beriman supaya menunjukkan praktek berdoa memohon kepada Tuhan. Berdoa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang beriman, baik dalam ibadah dan hidup keseharian. Dalam rangkaian doa terjadi suatu percakapan atau wawancara budi antara kita sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa Surgawi, yang diantaranya Yesus dan Roh Kudus. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, boleh kita katakan doa adalah napas kehidupan orang beriman. Mungkin bisa saja ada pertanyaan, khususnya pada masa-masa sulit dan penuh dengan keraguan di tengah dunia sekarang. Apakah Tuhan masih mendengar dan mengabulkan doa kita? Jawabannya secara singkat, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar doa serta mengabulkan seturut dengan cara dan kehendak Tuhan, seturut dengan waktu dan seturut dengan rancangan Tuhan. Dalam kedaulatannya Allah merancang kebaikan dan damai sejahtera bagi orang beriman, bukan merancang petaka. Karena itu pada titik akhir sebaiknya kita orang percaya menghayati bahwa doa adalah suatu ketaatan total kepada Tuhan. Karena memang doa turut mempersiapkan umat menerima dan mensyukuri karya besar Tuhan yang maha kuasa. Kita boleh berdoa, kita boleh bersyukur, dan kita boleh memohon kapanpun, dimanapun, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir dan juga maha kuasa. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara-saudara, dengan berdoa daya tahan kita semakin kuat untuk menghadapi tantangan di tengah-tengah dunia ini. Dengan berdoa kepada Tuhan, bukan hanya kita lagi yang menghadapi atau merasakan masalah kita, tetapi kita rindu bahwasanya Tuhan terlibat untuk mau campur tangan atas masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kesulitan apapun yang sedang kita hadapi sekarang ini, yang mau dikatakan tetaplah berdoa. Jangan jemu untuk berdoa, jangan bosan untuk berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Kesulitan hidup merupakan hak istimewa
yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, agar kita boleh senantiasa bertumbuh secara rohani. Pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi dan bersandar hanya kepada Dia, bukan kepada yang lain, bukan kepada manusia. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara, dari berbagai pengalaman seperti inilah kasih dan pengenalan kita kepada Tuhan dapat bertumbuh, dan kita juga dapat bersimpati kepada mereka yang mengalami kejadian yang serupa, yang sedang bergumul. Kesetiaan Allah kepada kita justru, ibu bapak, saudara-saudara, tercermin di dalam setiap kesulitan hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan senantiasa menyertai kita serta memberikan kekuatan kepada kita di dalam setiap kesulitan hidup kita. Minggu Rogate dalam konteks wabah virus corona atau COVID-19 mencoba memaksa kita bertekuk lutut, menjadi kesempatan berharga supaya hati dan jiwa kita berlutut untuk berdoa. Minggu Rogate juga mengajak kita untuk menunjukkan ketaatan, taat pada protokol kesehatan yang ada, ketaatan pada prokes yang sudah ditetapkan, setidaknya kita ikuti mengurangi penyebaran pandemik virus corona ini. Tetaplah berdoa, karena doalah menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Doa jugalah yang membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan sebagai juru selamat di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengajar dan mengajak kami supaya hidup dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan, dan juga taat pada perintah-perintah-Mu. Dengan itulah kami dapat mengalahkan dunia ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan perjuangan, supaya kami senantiasa menjadi pemenang, sekalipun di sekeliling kami ada banyak tantangan kami hadapi. Tetapi jikalau kami bersama dengan Tuhan, lewat doa yang kami panjatkan selalu kepada Tuhan, maka kami anak-anak-Mu akan menjadi pemenang. Berkati seluruh jemaat-Mu Bapa, dimanapun berada, baik yang mengikuti ibadah di tengah rumah masing-masing, karena tidak dapat beribadah ke rumah-Mu yang kudus. Berkatilah seluruh keluarga yang mengikuti ibadah ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati setiap apa rancangan dalam hidup keluarga mereka bersama dengan anak-anak mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bergumul atau yang berduka Tuhan hiburkan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan
persembahan. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.